Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, karunia dan hidayah darinya kita semua bisa berkumpul dan berhadir di rumah Ahlul Bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Ahlul Bait dan semua kita yang hadir di sini di majelis ilmu di siang hari menjelang sore ini, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan dilapangkan oleh Allah segala urusan dan dimudahkan bagi kita jalan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Habibullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, senantiasa tunduk patuh dan taat, senantiasa meneladani akhlak dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan begitu kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah adalah akan menjadikan kita orang yang nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di minggu-minggu terakhir ini kita menyaksikan banyak berita di media televisi, berbagai macam peristiwa di mana menunjukkan bahwa negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Yang terbaru kita melihat ada kedatangan kalau yang disebut dengan namanya tamu. Ya, kalau mereka menyebutnya tamu-tamulah, ya. Nah, di situ kita melihat ada berbagai macam hiruk pikuk yang luar biasa. Salah satu di antaranya ya misalnya disambut di Masjid Istiqlal, dibacakan Quran, kemudian juga dibacakan juga kitab suci Injil, azan juga di televisi diganti dengan running text sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Agama kepada Kemenkominfo. Dan ini semua adalah telah mewarnai kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan ini penting kita harus bersikap bagaimana sebagai seorang muslim. Oleh karena itu tadi acara kita telah dibuka dengan bismillah oleh Abang Andang, kemudian juga dibuka tadi dengan bacaan Quran. Yang dibacakan adalah Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-54. Dan ini jelas sekali memang di dalam ayat yang kita baca senantiasa kita ulang-ulang Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi Islam mengajarkan toleransi jelas batasnya. Ya, apabila dia sudah berkaitan dengan akidah, maka prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga sekarang banyak propaganda kita melihat ada namanya paham sinkretisme, ada paham pluralisme, ada paham sekulernya ingin merongrong dan merusak akidah kaum muslimin. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana agar anak generasi keluarga kita terlindung daripada jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mengaku orang yang beriman, maka harus hakul yakin bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa hanya agama Islamlah satu-satunya agama yang benar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu
Ada namanya paham sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah paham yang mencampur adukkan semua ajaran agama. Dan inilah yang dipraktekkan kemarin. Ada pembacaan Quran, ada pembacaan Injil. Ini namanya sinkretisme. Adalah paham yang berusaha untuk mengaburkan pemahaman umat Islam, menjauhkan umat Islam terhadap kecintaan kepada agama dan akidahnya sendiri. Nah, ini adalah toleransi yang sudah melanggar batas. Ya, karena toleransi di dalam Islam itu jelas. Ya, jadi toleransi di dalam Islam itu yaitu membiarkan agama lain melaksanakan ajaran agama mereka tanpa kita perlu terlibat di dalamnya. Itulah toleransi di dalam Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Silahkan mereka merayakan hari besar mereka, silahkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, tetapi jangan sampai mencampur adukan antara yang hak dan batil. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Ini seolah-olah dicampur-campur. Makanya sering saya katakan di pengajian-pengajian kita yang dahulu, mau profesor sekalipun itu orang yang menyambut itu, kalau yang disampaikan bertentangan dengan akidah Islam, maka tidak wajib kita untuk mengikuti. Maupun dia 100 kali, jadi bolak-balik ke Mekah, tak ada urusan. Kalau selama yang disampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, tak boleh kita mengikuti. Jadi jangan lihat siapa orangnya. Lihat apakah yang disampaikan itu sesuai dengan akidah, sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak. Nah, ini penting kita melindungi keluarga dan anak generasi kita. Nah, bayangkan kalau anak-anak generasi kita menerima nilai itu, kemudian menganggap akhirnya nanti, semua agama sama. Nah, inilah namanya pluralisme. Menganggap bahwa semua agama benar, semua agama sama. Kalau semua agama sama, ngapain Anda jadi muslim hari ini? Kan begitu. Kenapa Anda nggak ke sono aja sebelah misalnya kan? Ya, kan kata semua agama sama. Ya kalau semua agama sama silakan istri Anda, anak Anda ikhlas dong. Misalnya kan? Tapi saya yakin abang kakak ini nggak ikhlas. Nah, yang mengatakan bahwa semua, dari mana jalannya itu semua agama sama? Padahal Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan paham yang mengatakan misalnya bahwa Allah itu punya anak. Bahkan dikatakan anaknya dikatakan perempuan lagi misalnya. Mengatakan bahwasanya ya Maryam adalah misalnya anak Tuhan. Ya kan? Padahal di dalam Islam ya Maryam itu adalah wanita suci. Nah, makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, apakah pantas bagimu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Nah, maka Allah mencela sikap seperti ini. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan sholat, zakat, puasa, tetapi juga Islam mengajarkan bagaimana bertoleransi dengan pemeluk agama lain. Dan itu Islam sangat tegas. Ya, karena tidak ada yang namanya abu-abu di dalam Islam. Ya, kalau nggak surga ya neraka. Ya, pilihannya cuma 2. Ya kan? Karena pilihan kita cuma 2. Kalau nggak menjadi ashabul yamin, ya jadi ashabus simal. Ashabul yamin itu siapa? Ya mereka lah ahlul jannah, para penghuni surga. Siapa itu ashabus simal, golongan kiri? Mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka. Siapa penghuni neraka itu? Mereka kata Allah adalah kaum mujrimin. Mereka adalah orang-orang yang pendosa. Mereka adalah para durjana yang selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat di hadapan Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan itulah para penghuni neraka. Allah sebut dengan namanya kaumun mujrimin. Jangan sampai kita seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 10. Kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir itu berkata kelak di hari akhirat. Apa kata mereka? Ini belum kejadian, tapi sudah Allah sampaikan. Kelak mereka ketika di akhirat, mereka akan berkata apa? Wa qalu, mereka berkata law kunna nasma'u. Andai dulu ketika kami di dunia telinga kami ini mau mendengar ayat-ayat Allah. Au naqilu, atau akal kami ini mau berpikir tentang kebenaran ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak berada di neraka Allah Subhanahu wa taala.
Itulah ucapan mereka kelak. Dan kita berharap bahwa kita semua yang ada di sini bukanlah bagian daripada kaumun mujrimin, yaitu orang-orang yang celaka, yang mereka selama-lamanya khalidina finnar, mereka kekal abadi di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting kita menjaga akidah generasi anak keturunan keluarga kita. Karena kalau kita tidak berusaha melindungi ini, nanti akhirnya begitu. Akhirnya tidak apa-apa anak kita dinikahi oleh yang tidak seakidah. Itu kejadian seperti itu. Karena menganggap toh agama semua sama. Nah kalau semua agama sama, kenapa ente masih di sini kan begitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-54 bahwasanya bab kita hari ini adalah lemah lembut terhadap sesama orang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillaha biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillata 'alal mu'minina 'aizzata 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim zalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antaramu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan. Ya. Jadi Allah memberikan pilihan bagi kita. Ya kalau Anda mau murtad juga kata Allah silakan, tapi jangan lupa bahwa kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Fasawfa ya'tillaha biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan inilah generasi pemenang nanti yang di akhir zaman. Yang mereka itu kata Allah azillatan 'alal mu'minina. Bahwasanya mereka bersikap lemah lembut terhadap seorang mukmin. Aizzata 'alal kafirin, dan bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan kemudian mereka berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan celaan atas orang-orang yang mencela. Nah, sekarang kita sedikit saja dicela sudah mundur. Nah, itu. Bahkan sekarang yang terjadi terbalik, bukan bersikap lemah lembut terhadap mukmin, bersikap keras terhadap orang kafir. Justru bersikap lemah lembut kepada orang kafir dan bersikap keras terhadap orang mukmin. Ini yang terjadi. Di mana-mana hari ini banyak kita lihat di Jawa kemarin banyak pengajian ustadz malah dicekal. Ustadz ini tak boleh masuk. Ya kan? Nah, bahkan ustadz sekelas Ustadz Abdul Somad sendiri pun merasakan itu. Justru bersikap keras terhadap sesama mukmin dan bersikap lemah lembut terhadap orang kafir. Ini yang terjadi. Malah ikut jagain rumah ibadah sebelah gitu kan. Malah sholawatan di dalam dicampur. Nauzubillah. Ini yang namanya sinkretisme, mencampur adukkan antara ajaran semua agama. Ini dari mana syariatnya? Kapan Rasulullah mencontohkan ini? Tidak pernah. Bahkan Rasulullah ditawarkan itu. Wahai Muhammad, kalau engkau tidak mau menghentikan ajaranmu, ajakanmu menyembah Allah dan Rasul, bagaimana kalau kita bagi? Seminggu kita ke rumah ibadahmu, menyembah Tuhanmu, seminggu kita ke rumah ibadah kami. Bagaimana? Kata Muhammad tidak. Tidak mau. Bahkan sampai Nabi Muhammad pun ditawarkan kekuasaan pun dia tidak menolak. Apa? Dia menolak. Bayangkan kalau hari ini kita ditawarkan kekuasaan. Tidak ditawarkan kekuasaannya kita berebut. Nabi Muhammad ditawarkan kekuasaan, dia tak mau terima. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena dengan kekuasaan itu Rasulullah tidak bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Makanya Rasulullah menolak. Andailah kekuasaan itu menjadi tujuan daripada Rasulullah, tentu Rasulullah tinggal menerima. Karena waktu itu dia ditawarkan apa? Mau apa? Kekuasaan dikasih. Apa saja yang diinginkan oleh Rasul, mereka akan kasih asal berhenti menyebarkan seruan ajakan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Oleh karena itu, sikap-sikap seperti ini perlu jangan sampai kita ikut-ikutan di dalamnya. Begitu. Karena hadis itu jelas mengatakan man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum maka dia akan digolongkan kepadanya. Itu jelas. Makanya tidak boleh kita meniru mereka. Karena kalau sudah berkaitan dengan akidah, yang namanya kalau sudah berkaitan dengan paham, yang paham itu berkaitan dengan akidah tertentu, maka itu tidak boleh kita ambil. Maka di kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, peradaban itu dibagi dua.
Ada namanya hadorah, ada madaniyah. Ada madaniyah, ada produk apa? Yang dia tak ada kaitannya dengan akidah. Nah, contohnya misalnya nih mikrofon. Ini mikrofon ini nggak ada kaitannya dengan akidah. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Nggak ada kaitannya, ini universal. Teknologi itu universal, nggak ada kaitannya dengan akidah. Tapi lain cerita misalnya kalau mikrofon ini nanti misalnya ada simbol-simbol yang menciri khaskan akidah yang lain. Maka ini tak boleh dipakai. Ya kan, sama dengan misalnya kalung. Kalung itu sah saja dipakai, gelang, cincin. Tapi kalau kalung, gelang, cincin itu sudah menciri khaskan akidah yang tidak bertentangan akidah yang di luar daripada Islam, maka ini menjadi masalah. Kenapa? Karena barang itu sudah menciri khaskan daripada akidah tertentu. Maka ini tidak boleh diambil. Begitu. Oleh karena itu, kita harus jelas bersikap lemah lembut terhadap sesama mukmin. Nah, apalagi kita di sini alumni SMP 3 ya harus bersikap lemah lembut. Saling mencintai ya. Yuhibbunahum wa yuhibbunah. Ya, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Seharusnya kita begini. Kita mencintai karena Allah dan Allah juga mencintai kita. Kelak kata Rasulullah akan ada satu kelompok di hari akhirat yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan. Mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Dan itulah harapan kita komunitas ini. Komunitas yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mencintai dan membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka golongan orang-orang seperti inilah yang nanti yang mendapatkan naungan di hari padang mahsyar, di hari huru hara yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan Allah cinta kepada mereka, mereka yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Kenapa kita harus takut? Sekarang banyak orang tidak pede berbuat kebaikan. Ya, kenapa kita tidak pede? Wong orang berbuat jahat saja begitu pedenya di media sosial. Ya kan? Bahkan mau masuk neraka pun mereka mau mengeluarkan uangnya gitu kan. Ya mau masuk neraka, mau judi itu perlu uang. Ya kan? Apalagi narkoba itu perlu uang. Padahal narkoba, judi itu kan perbuatan yang diharamkan yang ya kalau kita tidak bertaubat dan taubat tidak diterima, ya bisa menjadi golongan kiri. Kalau mereka mau berjuang bersungguh-sungguh untuk masuk neraka, kenapa kita tidak bersungguh-sungguh untuk masuk surga? Mau masuk neraka aja butuh modal gitu. Sama, masuk surga juga butuh modal. Kenapa kita tidak memilih untuk masuk surga saja dengan bermodalkan potensi yang kita punya? Oleh karena itu, generasi terbaik, generasi yang akan membangkitkan kaum muslimin adalah generasi mereka adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka adalah generasi yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keriduan Allah, dan juga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah yang maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, sikap mencampur adukkan sinkretisme, mencampur adukkan ajaran semua agama, kemudian pluralisme, memanggap semua agama sama, kemudian juga sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan dunia, ini adalah sikap yang salah. Ketika ada orang mengatakan, oh saya sedang berjualan, di sini tidak berlaku halal haram, ini kan jualan. Nggak ada kaitannya, Tuhan tidak hadir di sini. Agama tidak berlaku di sini. Kapan agama berlaku? Ketika kita masuk di pintu masjid. Keluar dari pintu masjid, selesai agama. Inilah sikap sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan namanya fasluddin anil haya. Maka sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu mengharamkan sikap yang namanya sekularisme, pluralisme. Itu sikap memisahkan agama dari kehidupan dan sikap menganggap semua agama benar, itu telah difatwakan oleh MUI haram hukumnya. Oleh karena itu jangan kita ikut-ikutan. Itulah kenapa di dalam Quran surah Al-Fat surah ke-48 ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau itu sahabat-sahabatnya, asyidda'u 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, kemudian ruhama ubainahum, dan mereka berkasih sayang sesama mereka, tarahum ruk'an sujadan,
dan kamu melihat mereka rukuk dan sujud bersama-sama. Inilah karakter daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dalam ayat itu Allah memerintahkan Rasulullah SAW bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam Quran surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Rasul sendiri pun diperintahkan untuk berlemah lembut, merendah hati kepada orang-orang beriman, tidak boleh tinggi hati. Karena kalau Rasul meninggi hati, maka orang tidak akan mau menerima hidayah. Sulit menerima hidayah. Sedangkan baik pun kita, masih sulit orang menerima kebaikan itu, ya kan? Nah, sulit. Sudah baik pun kita masih juga susah untuk kita menghantarkan hidayah kepada orang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum", maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu wahai Muhammad. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Fa'ija ajam tafatawakkal Allah. Maka apabila kalian sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surah Ali Imran ayat 159. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan, memohonkan ampun sesama kita. Kemudian juga kita kalau sudah berazam, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Nah, jadi jangan lupa juga bertawakal setelah berusaha. Nah, agar kita setelah kita berusaha itu, setelah kita bertawakal, agar tidak kacau pikiran kita. Seandainya setelah usaha itu pun ternyata dengan segala yang kita lakukan masih jauh daripada apa yang kita harapkan, maka kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah ini butuh sesuatu yang tidak lemah. Satu-satunya yang tidak lemah dan tidak terbatas tempat kita bersandar yang tidak akan pernah mengecewakan kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan orang yang meminta dan memohon kepadanya. Karena kalau kita berharap kepada makhluk pasti kecewa. Karena makhluk tidak sempurna. Ya, jangan bersandar kepada makhluk. Nah, jangan berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kadang-kadang karena lupa, terlalu pede, lupa bahwa ada yang maha dari segala yang maha, sehingga begitu dia terhenti pada satu titik, lalu dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Sementara kita tidak mau orang-orang yang merugi. Tidak ada balasan bagi orang-orang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Udung berputus asa tonga bete. Narong berharapannya mati numagunan nih, ya kan? Oleh karena itu kita sebagai orang-orang beriman diperintahkan berlemah lembut kepada sesama mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Jadi jaga akidah kita. Kalau dalam perkara yang lain silahkan, tapi kalau dalam perkara akidah tidak ada toleransi. Itu 100% harus lakum dinukum waledin. Tapi kalau dalam muamalah silahkan kita bermuamalah, tidak ada masalah. Anda mau berjual beli dengan yang tidak seakidah, tak ada larangan. Ya, begitu. Silahkan, tidak ada masalah kita berbuat baik kepada yang tidak seakidah. Tetapi kalau dalam masalah akidah, maka Islam jelas mengatakan. Oleh karena itu di dalam riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati salasa.
ahli surga itu ada 3. Ju sultanin muksitun musaddikun muwafikun, yang artinya yang pertama ahli surga itu adalah penguasa yang adil. Adil di sini adalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Itulah makna adil. Oleh karena itu penguasa yang adil adalah penguasa yang juga suka bersedekah dan sesuai dengan syariat Islam. Inilah penguasa yang menjadi ahli surga. Nah, begitu. Kalau nggak sanggup seperti ini, nggak usah jadi penguasa. Karena berat nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan itu kelak akan menjadi penyesalan bagi orang-orang yang mengemban amanah tersebut. Itu sangat berat. Nggak sanggup kita. Ya, oleh karena itu, kecuali kita sanggup mengemban amanah itu, yaitu pemimpin yang adil, mampu menjalankan syariat Allah, kemudian dia adalah orang-orang yang suka bersedekah. Nah, ini sudah dekat masanya. Nah, dengan jargon-jargon segala macam itu, kita tinggal tanya, dengan apa Anda akan memimpin umat ini? Tanya saja. Nah, boleh mereka dengan jargon yang, tapi dengan apa mereka akan memimpin umat ini? Itu perlu kita tanyakan. Apa yang akan mereka lakukan untuk umat ini? Nah, oleh karena itu, salah satu daripada penghuni surga adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang penyayang. Warajulun rahimun, laki-laki yang penyayang, lembut hatinya, tidak kasar. Ya kan? Ada orang kasar hatinya. Ya kan? Keras. Ini Allah tidak suka. Allah dan Rasulnya nggak suka. Yang Allah suka adalah laki-laki yang lemah lembut hatinya. Kepada kebaikan. Oleh karena itu, rajulun rahimun rafiqun kulbi likulli ji kurba. Yaitu dia hatinya mudah terenyuh, suka membantu kaum kerabat, ya kan? Likulli ji kurba wa muslim, suka membantu kaum kerabat, suka membantu umat Islam. Nah, kemudian apa lagi? Dan dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Wa afifun muta'afifun ju'iyali. Kemudian yang ketiga ialah orang yang menjaga kesucian diri. Dan terjaga kesuciannya sementara dia mempunyai keluarga. Orang yang berhasil menjaga kesucian dirinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayatnya surah Al-Mu'minun. Kalau kita mampu menjaga kesucian diri kita, maka balasannya apa? Balasannya adalah surga jannatul firdaus. Udaflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa itu orang-orang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak yang mulutnya itu terjaga dari perkataan yang sia-sia dan tidak berguna. Maka mulut ini juga, kalau kita mampu menjaga mulut ini, kita akan menjadi orang-orang yarisunal firdaus, akan menjadi orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Kenapa? Karena banyak orang celaka karena mulutnya. Tak bisa menjaga mulut, orang celaka. Tapi kalau kita bisa menjaga mulut, maka kita akan mewarisi surga firdaus. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Lebih baik diam daripada tidak bisa berkata baik. Karena kalau kita tidak bisa berkata baik, nanti berat hisabnya. Karena banyak orang celaka dikarenakan mulut. Oleh karena itu, walladzina hum lizakati fa'ilun, kemudian mereka orang yang membayar zakat. Kemudian apa lagi? Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga kehormatannya. Furujihim, dalam bahasa fikih farj, ya kemaluan, kehormatan. Orang yang bisa menjaga kehormatannya, orang yang bisa menjaga kemaluannya, nanti balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat atau ringan? Berat. Zaman ini berat, naudzubillah. Berat sekali. Luar biasa beratnya. Tapi kalau kita bersabar 60-70 tahun, maka insya Allah balasannya adalah surga jannatul firdaus. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus kelak di yaumil akhir. Maka berat. Makanya saya katakan dari awal, surga Allah itu mahal. Berat menjaga itu. Di zaman yang sangat luar biasa, berat sekali. Tapi siapa yang sanggup, maka balasannya juga nggak main-main. Balasannya adalah surga Allah selamanya, khalidina fiha abada, orang-orang beriman kekal di dalamnya. Oleh karena itu hati-hati. Mana tahu di antara kita nanti ini musim-musim ada yang mau menjadi pemimpin. Ingat, ada hadis. Saya mengingatkan sebelum kita menutup. Ada hadis diriwayatkan dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di rumahku ini. Nah, ini yang dengar siapa? Langsung Aisyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kenapa disebut ibunya orang-orang beriman kemarin? Karena istri-istri Rasul itu tidak lagi boleh dinikahi laki-laki manapun. Karena setelah Rasulullah wafat, jandanya Nabi tidak boleh menikah lagi. Istri-istri Nabi itu nggak boleh menikah lagi dengan siapapun. Karena kalau dinikahi oleh laki-laki lain berarti sama menyakiti hati Rasulullah. Nggak boleh kita menyakiti hati Rasulullah. Maka istri-istri Nabi itu menjadi ummul mukminin, ibu kita. Namanya ibu, masa ibu dinikahi? Maka nggak boleh istri Rasul itu dinikahi oleh siapapun. Nah, seperti Aisyah. Aisyah itu kan ummul mukminin yang masih di usia muda sudah jadi menjanda begitu kan. Tapi karyanya luar biasa. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ribuan hadis riwayatnya. Bahkan para sahabat, bahkan Aisyah kalau ibarat sekarang ini menjadi guru besarnya kaum muslimin hari. Menjadi guru besar. Tempat para sahabat bertanya setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Karena yang paling tahu bagaimana Rasulullah itu Aisyah. Maka Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Maka kalau ada di antara saudara-saudari kita di sini yang mungkin sudah ditinggal oleh suaminya, maka dia berkarya seperti Aisyah, menjadi guru besar bagi umat, menjadi perawi hadis yang luar biasa, begitu ya kan? Oleh karena itu, apa kata Aisyah? Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku ini, Allahumma, nah ini kata Rasulullah, hati-hati. Allahumma mawaliya min amri ummati syai'an fasakku alaihim. Faskuk alaihi. Wa mawaliya min amri ummati syai'an farfaqa bihim farfuk bihi. Nah, ini dengarkan doanya luar biasa nih. Bagi pemimpin, ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku, isi saja nih Rasulullah, nelehen disya amanah mengurus umaton, kemudian ia memberatkan mereka. Siapa pemimpin yang memberatkan umat yang dia urus, maka beratkanlah ia. Ini doa Rasulullah yang mendoakan langsung. Siapa pemimpin yang diberi amanah kemudian dia memberatkan umatku ini, maka beratkanlah dia. Maka saya bilang tadi, kepemimpinan itu berat hisabnya. Rasulullah mendoakan. Siapa yang tidak amanah, siapa yang menyusahkan umat yang dia pimpin, maka kerak kata Rasulullah, Rasul mendoakan, maka ya Allah beratkanlah mereka. Kemudian siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku, kemudian ia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka lemah lembutlah engkau kepada pemimpin yang berlemah lembut kepada umatku. Maka kalau kita jadi pemimpin, tidak boleh kita kasar kepada umat ini. Tidak boleh kita songong. Kadang-kadang orang cuma mau selfie, mau foto, sampai ada yang meninggal. Ada yang lewat mobil pengawalnya juga, nih mati. Ada yang cacat kakinya sebelah kemati. Nauzubillah ini. Di mana rasa sikap lemah lembut terhadap umat ini? Makanya dulu Khalifah Umar itu dia nggak mau kalau Khalifah Umar mau mengangkat pejabat itu dia lihat kemana? Keluarganya dulu. Dia lihat bagaimana laki-laki itu di keluarganya. Kalau keluarganya saja tidak dia cintai, bagaimana mau dia mencintai umat ini? Orang yang keluarganya saja dia tidak sayang, apalagi dengan umat. Nah, maka ada seorang sahabat di zaman itu dia melihat, dia kira kalau khalifah sudah zaman sekarang, ya khalifah zaman dulu bukan sekelas presiden, pemimpin dunia di zaman itu, menguasai 2/3 dunia. Dia kira kalau sudah khalifah tidak mau cium anaknya, tapi dia lihat Umar mencium anaknya. Sampai dia heran, wahai Khalifah Umar, apakah engkau mencium anakmu? Lalu Umar heran dengan pertanyaan laki-laki tadi. Pertanyaan macam apa ini, kata Umar? Ayah mana yang tidak mencium anaknya? Jadi mereka kira ketika Umar dengan jabatan yang begitu luar biasa tidak lagi mencium anaknya. Padahal tadi laki-laki ini mau diangkat jadi pejabat. Akhirnya Umar tidak jadi mengangkat laki-laki itu menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak sayang dengan keluarganya sendiri. Kalau keluarga sendiri kita tidak sayang, bagaimana kita mau menyayangi orang lain yang dia bukan siapa-siapa kita? Makanya hari ini, kenapa pemimpin hari ini seperti itu? Dia tidak sayang dengan kita. Ya kan? Begitu. Oleh karena itu hati-hati menjadi pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin memberatkan umat ini, maka Rasul telah mendoakan, Allah mendoakan bahwa Allah akan memberatkan urusannya. Oleh karena itu, bagi kita penting kita berlemah lembut terhadap sesama mukmin dan bersikap tegas terhadap sesama kafir. Tidak ada tawar menawar dalam masalah akidah.
Nah, itu jelas. Jadi yang seperti kemarin itu ya mereka kelak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada sekarang usaha-usaha untuk menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Karena memang umat ini tidak akan bisa dikalahkan selama mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Jadi bagaimana caranya? Jauhkan mereka dari pemahaman Quran, jauhkan mereka dari pemahaman hadis. Barulah umat ini bisa diobok-obok. Nah, itu begitu. Nah, ya, tetapi selama umat Islam ini masih berpegang teguh kepada Al-Quran, masih berpegang teguh kepada hadis, masih melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah umat ini akan kembali jaya, akan tetap jaya. Nah, kenapa umat ini mundur? Ya karena tadi, karena kita tidak melakukan nahi mungkar. Kenapa? Umat ini diam terhadap sikap zalim yang dihadapi oleh mereka. Coba kalau kita berbicara, ya kan? Seperti kemarin, pelarangan jilbab ketika Paskibra itu. Coba kalau umat diam itu. Kan tentu akan begitu terus kan? Tapi karena umat bersuara, walaupun mungkin tak jadi dipakai, tapi ini menjadi sebuah dahsyat luar biasa. Maka jangan sepelekan media sosial itu. Ya, maka bersuaralah. Allah tidak mau menanya apakah kemenangan itu dikarenakan oleh kita, tidak. Tetapi kemenangan itu bukan tugas kita. Tapi tugas kita adalah kita berbuat. Nah, jangan bersikap diam. Mungkin memang hari ini kita tidak merasakan, tapi kelak anak cucu kita atau keluarga kita nanti, ya kan? Sekarang mungkin belum, tapi ke depan siapa yang tahu? Tak ada jaminan, ya kan? Oleh karena itu kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang beriman, berkasih sayang. Oleh karena itu orang mukmin itu kata Allah taubahnya seperti satu tubuh. Ya, apabila yang satu itu sakit, maka yang lain juga akan merasakan. Nah, kalau tangannya sakit, maka kepala demam. Begitulah orang beriman seharusnya. Maka kalau ada orang beriman hari ini, misalnya dia melihat saudaranya teraniaya, dia melihat saudaranya membutuhkan, lalu dia bersikap diam saja. Ada saudara yang terzalimi walaupun di negeri lain. Nah, ini berarti ada yang keliru, ada yang salah. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman kamu sebelum kamu cinta kepada saudaramu sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri. Nah, kita harus cinta kepada saudara kita bagaimana cinta kepada diri kita sendiri. Nah, begitu. Mulai dapur roa ilet kalak di bana joko ulang ileh nyalak na joko. Mula acit irasa icubit ulang icubit kal. Terus semua nih, ya. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, kemudian juga kita menjaga akidah umat ini bagaimana agar kita tidak terjatuh kepada ketidakjelasan tadi. Adapun paham-paham baru yang tadi, ya ada ANUS, aliran Nusantara, jaringan Islam liberal, macam-macam itu. Nah, ini hati-hati kita. Nah, jaga keluarga kita, periksa anak-anak kita, ya kan? Nah, jangan sampai mereka hari ini luar biasa, ya kan? Nah, penting kita menjaga generasi-generasi kita ini agar jangan begitu saja mudah terpengaruh dengan ide-ide yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan falaysa minna fahuwa raddun. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan dan amalan itu tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu tertolak, kata Rasulullah SAW. Terakhir, di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, ia berkata, ini salah satu lagi contoh bagaimana Rasulullah bersikap lemah lembut. Kuntu amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kemudian beliau saat itu memakai selendang. Wa alaihi burdah, dan di lehernya ada selendang. Jadi suatu ketika Rasulullah, sahabat pernah berjalan dengan Rasulullah dan di lehernya ada selendang. Kemudian selendang itu adalah selendang Najran yang kasar ujungnya. Nah, tiba-tiba ada seorang Arab, fadrakuhu a'rabiyun. Tiba-tiba ada seorang Arab desa. Istilahnya Arab Badui lah, orang kampung. Orang Arab Badui ini beda dengan Arab kota. Nah, orang Arab Badui ini datang
Kemudian tiba-tiba orang Arab desa ini bertemu dengan Nabi, lalu menarik selendang beliau dengan kuat. Jadi ditariklah ujung selendang Nabi ini sehingga mencekik leher Nabi. Nah, akibat kuatnya tarikan tersebut, sehingga ada bekas ujung selendang itu di leher beliau. Orang itu pun kemudian berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, berikanlah kepadaku sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Oh, mangido harta bayakon. Den jauh rasokimi deba. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya, lalu tersenyum dan memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepada laki-laki. Rasulullah tidak marah. Itu sikap Rasulullah. Kalau Rasulullah dihina, Rasulullah dicerca, kalau itu pribadi beliau, beliau tidak marah. Tetapi begitu syariat Allah ini dihinakan, maka Rasulullah akan marah. Nah, begitulah kita seharusnya sikap seorang muslim. Kalau mungkin orang menghina kita, ya kita nggak marah. Tapi kalau syariat Allah dihina, kita harus marah. Karena itu menunjukkan sikap di mana iman kita berada. Nah, ya kan? Makanya kata Buya Hamka, jika diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Nah, sudah tidak ada gunanya kau lagi hidup. Nah, oleh karena itu kita harus tegas. Harus dalam akidah itu nggak boleh tawar menawar. Ya, bagaimana kelak anak cucu kita akan berkumpul kalau akidah mereka setelah kita tinggalkan ternyata mereka tidak beriman sebagaimana kita beriman. Karena kelak orang-orang yang akan dikumpulkan Allah kembali di surga dalam surah At-Tur ayat 33 itu adalah anak cucu yang beriman mengikuti sebagaimana ayahnya beriman. Maka khawatir kita bahwa generasi yang akan kita tinggalkan ini nanti adalah generasi yang lemah. Didik mereka, sekolahkan mereka kepada sekolah-sekolah Islam. Biar mabayai namar syukur dengan ibetikinnya di hira teh. Jangan sampai. Maka awasi pendidikan mereka, jaga mereka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Inilah tugas kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari jilatan api neraka. Pakai hartamu, disitulah kau pakai kepintaranmu. Pakailah kepintaranmu, pakailah hartamu, pakailah kekuatanmu untuk apa? Melindungi dirimu dan keluargamu dari neraka, dari api neraka Allah Subhanahu. Itulah gunanya. Kalau yang lain itu, itu semua akan tinggal. Tapi bagaimana agar anak kita, istri kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh tidak punya rumah, Anda boleh tidak punya kendaraan, silakan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara nanti di negeri akhirat. Nah, oleh karena itu kita harus tegas ajarkan kepada anak-anak kita, karena memang sekolah-sekolah juga hari ini pendidikan, ya paham-paham seperti ini juga sudah mulai dimasukkan ke dunia pendidikan. Nah, ini kita harus bahkan ada kemarin ada anak-anak SD ada penyuntikan bahkan tak diberitahu orang tua. Saya suntik apa itu kemarin, ada sampai kawan saya kemarin itu kan. Ada penyuntikan anak nggak dikasih tahu orang tua. Ini zaman semakin luar biasa. Oleh karena itu mohon ya pandai-pandailah kita menjaga diri dan keluarga kita agar kita kembali nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan komunitas kita ini adalah komunitas yang cinta karena Allah, benci karena Allah, dan insyaallah kita mencintai semuanya karena Allah sehingga kita nanti kelak adalah orang-orang yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hari itu sangat dahsyat. Hari ini memang enggak kita lihat, tapi nanti amat dahsyat. Ya, bagaimana Allah katakan dalam surah An-Nur ayat 36 itu kan, bahwa dikatakan bahwa nanti kelak ketika Allah membuka hijab itu, semua mata nanti akan terperanjat. Fi buyutin ajinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi ismu sabbilahu fi bil ghudwi wal asr rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un dzikri wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Takutlah pada satu hari, satu waktu yang dimana kata Allah kulub, hati, wal absar, dan penglihatan menjadi bergoncang. Kapan itu? Adalah hari berbangkit. Kalau nanti sudah hari berbangkit, hati kita akan goncang, mata kita akan goncang apa? Melihat betapa dahsyatnya huru-hara hari akhirat tersebut. Maka kalau sudah begitu tak ada lagi berguna. La dinarun wala dirhamun. Kelak di hari akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Makanya selagi Allah memberikan kita umur di dunia, kalau ada saudara kita yang kita zalimi, minta maaf. Karena nanti la dinarun wala dirhamun, tak ada dinar, tak ada dirham di akhirat. Mau bayar pakai apa? Tak ada uang. Nggak ada ngepeng di akhirat.
Kalau kita zolim kepada orang, maka yang diambil adalah pahala kita, kebaikan kita. Nah, jangan sampai kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang bangkrut. Orang yang sama sekali tak ada lagi kebaikan. Karena apa? Habis untuk membayar kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita, kepada tetangga kita. Jangan sampai kita zolim. Kalau orang zolim kepada kita, ya biarlah. Ya kan? Nanti pahalanya dibagi ke kita. Nah, tapi kalau kita yang zolim, nah kita yang rugi. Nah, oleh karena itu jangan kita zolim kepada orang, baik itu sebagai pemimpin, baik itu sebagai teman. Nah, mudah-mudahan inilah komunitas ini adalah komunitas yang menjadikan kita, mengingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga mungkin ada orang-orang telah terdahulu dari kita, mungkin ada yang sudah masih bersama kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi pengingat dan kebaikan bagi kita, yang insya Allah menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari saya yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Oke. Tidak ada lagi tanya jawab? Oke. Ada yang mau bertanya? 5 menit sebelum tutup. Ya.